Oke. Oke. Oke, Pak, kita lanjut, Pak. Di dalam kurikulum Merdeka ada TP, ada ATP, ya, ada bahan teknologi yang digunakan, ada model yang digunakan. Coba diuraikan peran masing-masing dari TP, ATP, TPEC-nya, dan proses implementasi dalam kegiatan pembelajaran seperti apa, Pak? Oke. Yang pertama, eh, pada dasarnya pemerintah, Pak, memberikan keluasan pada kurikulum Merdeka ini sehingga sangat terasa signifikan bagi guru-guru di lapangan. Kalau dulu kita langsung ada namanya SKKD atau kompetensi inti, kemudian kompetensi intinya ada KI 3 dan KI 4 yang sudah terumuskan. Kalau di sini pemerintah hanya memberikan gambaran eh, tujuan apa yang ingin dicapai dalam satu tahun atau dalam satu fase. Fasenya itu dalam satu kelas satu dan kelas 2 misalnya untuk fase A. Nah, CP itu, Pak, kan masih bersifat umum. Artinya masih belum tergambar apa saja yang ingin dicapai. Nah, itu kan secara nasional dilakukan, eh, istilahnya bahasanya itu standar minimal yang harus dicapai. Kemudian masing-masing sekolah itu melihat kekuatan sekolah, melihat peluang yang terdapat di sekolah, baik itu dari sisi SDM-nya, dari sarana dan prasarananya, dari kemampuan siswanya sendiri, sehingga CP itu diturunkan menjadi TP. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa TP itu bisa diturunkan dari CP langsung atau kita menganalisisnya menggunakan pendekatan taksonomi Bloom, Anderson, atau Wijin. Kemudian, karena TP-nya itu masih bersifat acak, masih kita susun acak, maka di ATP-nya kita melihat TP-TP yang sudah kita susun tadi, manakah yang harus kita ajarkan terlebih dahulu. Maka disusunlah di ATP-nya. Jadi bisa jadi kita menyusun ada 7 CP, ada 7 TP, dalam 7 TP tadi masih ada yang ini. Nah, sehingga kita melihat menganalisanya ini termasuk C berapa, ini termasuk C berapa, ini termasuk C berapa, maka itu disusunlah ke dalam ATP. Sehingga kita tahu poin mana saja yang harus didahulukan di dalam pembelajaran, sehingga kita terarah, tergambar kompetensi-kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Nah, sehingga di dalam proses pembelajarannya sendiri, di dalam menyatakan kita ketuntasan dalam pembelajaran, kita kan kembali kepada KKTP-nya, artinya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Artinya tujuan pembelajaran yang sudah kita susun, kemudian dibuat di dalam alur pembelajaran, itulah yang menjadi role-nya, itulah menjadi real apa jalur yang akan kita evaluasi. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, pada pelaksanaan lapangan ya ada kita kan berpanutan pada buku teks yang disediakan oleh pemerintah ataupun yang dibeli sendiri oleh penerbit. Pada saat buku teks tersebut tidak sesuai ataupun ada perbedaan yang diinginkan oleh CP, ya apa yang dilakukan oleh seorang guru? Yang pertama, pada dasarnya acuan atau hukumnya itu harus kembali ke CP. Jadi, kalau selama ini guru berpegangnya kepada buku teks atau buku guru, sehingga mengabaikan dari tujuan-tujuan pembelajaran. Akhirnya apa? Kejar KD, kejar materi. Namun di CP, poin-poin atau kompetensi apa yang ingin dicapai di CP, itulah yang harus dikembangkan oleh guru. Sehingga guru mampu membuat modul ajar. Jadi guru mengetahui materi apa yang diinginkan oleh CP atau poin-poin apa yang diinginkan oleh CP sehingga guru bisa meramu, merancang baik itu medianya, baik itu materinya ataupun kedalaman materinya sesuai dengan CP walaupun tidak sesuai dengan buku pegangan guru atau buku teks. Oke, terima kasih. Dengan kata lain, Pak, dengan kata lain, artinya walaupun guru tersebut tidak ada buku sekalipun,
Nah, tidak ada buku pegangan teks, misalnya sekolahnya di daerah gunung, nggak punya akses buku dari penerbit susah dan sebagainya, maka guru tersebut bisa menggali informasi materi tentang CP-nya, kemudian dirangkum menjadi modul ajar itu sendiri bisa diajarkan kepada peserta didik kita, Pak. Oke, terima kasih Pak Muzakrin. Kita lanjut ke pindah ke yang lain. Jadi pertanyaan saya lain masih tentang modul ajar, ya. Eh, dalam menentukan tujuan pembelajaran di modul ajar, apa yang harus diperhatikan? Gimana, Pak? Dalam menentukan tujuan pembelajaran di modul ajar, ya, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, Pak, yang harus diperhatikan di dalam menentukan tujuan pembelajaran di modul ajar, satu, kita harus pertama mengetahui kemampuan awal peserta didik. Setelah kita mengetahui kemampuan awal peserta didik, barulah kita bisa menentukan tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai. Bisa jadi di dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan terdapat siswa-siswa yang secara CP-nya masih di fase sebelumnya. Nah, sehingga guru mampu mengkolaborasi pembelajaran atau mampu menurunkan tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan CP pada fase tersebut. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, dari tujuan ke materi ajar. Jadi bagaimana seorang guru memilih materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid? Yang pertama, di dalam menentukan konten atau materi ajar, pada dasarnya haruslah sesuai dengan lingkup materi pada CP. Nah, karena di dalam CP itu terdapat kompetensi dan lingkup materi. Maka kelihatan betul, saya kasih contoh salah satunya misalnya di fase A matematika misalnya, Pak. Bilangan, elemennya bilangan. Di situ dicantumkan bahwa siswa mengenal angka 1 sampai 100 kalau nggak salah. Nah, jadi memang materinya harus sesuai dengan lingkup materi, yaitu bilangan caca 1 sampai 100. Nah, ketika nanti di fase selanjutnya dilanjutkan lagi 101 sampai 1000 misalnya. Nah, itulah salah satu langkah-langkah kita di dalam menyusun konten atau menyusun materi berdasarkan capaian pembelajaran. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita mengembangkan asesmen yang menumbuhkan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Oke, di dalam mengembangkan eh, jiwa-jiwa critical thinking, nah itu yang pertama, langkah pertama, Pak, guru harus membuat dulu rubrik penilaian. Nah, di dalam rubrik penilaiannya sendiri, kita harus melakukan sesuai dengan apa yang dikembangkan oleh pemerintah, yaitu literasi dan numerasi. Maka kita harus melihat butir-butir soal yang kita laksanakan itu kategorinya, apakah bersifat lot, mod, atau hot. Sehingga kita bisa memetakan nanti, misalnya Pak ya, memetakan nanti seorang guru karena sudah tahu batas kemampuan peserta didik, kemudian seorang guru sudah bisa mengetahui kemampuan awal peserta didik di awal tadi, kemudian gaya belajarnya sudah kita ketahui, guru bisa mengembangkan butir-butir soal. Misalnya, pada siswa yang kategorinya kompetensi awalnya masih di fase sebelumnya, guru bisa membuat butir-butir soal yang masih bersifat lot. Sehingga siswa diberikan pilihan nanti. Misalnya ada 10 soal yang ingin kita buat, maka ada 30 soal, butir soal yang kita berikan kepada peserta didik. Peserta didik bisa memilih kategori soalnya apakah lot, mod, dan hot.
Di dalam kategori hot, load, dan mode ini sendiri, ada poin-poin yang sudah kita tentukan. Misal load, kategori nilainya berapa, mode kategorinya berapa, dan hot kategorinya berapa. Sehingga ketika siswa mampu mengerjakan soal-soal yang hot, kita sudah tahu nilai akhirnya berapa. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Zainuddin. Kita lanjut ke selanjutnya. Jadi di kurikulum mereka ditekankan ada materi esensial, ya. Jadi bagaimana kita memilih materi esensial tersebut dan apa yang harus kita kembangkan dari materi esensial tersebut sehingga pembelajaran itu lebih bermakna. Yang dimaksud dengan materi esensial, artinya materi-materi penting yang dirasa harus dimiliki oleh peserta didik. Artinya kemampuan dasar yang akan dimiliki oleh peserta didik. Nah, sehingga materi-materi esensial inilah yang dirasa seperti ini, Pak. Misalnya tahap perkembangan secara usia dan fasenya, fase anak ini misalnya masih di fase A. Nah, sedangkan materi yang akan diajarkan itu kira-kira sudah sesuai belum dengan anak-anak yang ada di fase A. Nah, maka kita mampu melihat materi-materi secara esensialnya. Bagaimana kita melihat materi esensialnya? Itu bisa dilihat dari lingkup materi yang ada di capaian pembelajaran. Nah, dalam pengembangan materi esensial itu sendiri, Pak, kita tadi bagaimana bisa mengembangkannya melalui pendalaman materi, bisa mengembangkannya melalui eh, apa namanya pendekatan menggunakan media pembelajaran interaktif, bisa melakukannya melalui rubrik penilaian. Nah, itu langkah-langkah yang dapat dilakukan di dalam mengembangkan materi-materi esensialnya, Pak. Oke, ini materi esensial karena dia penting, ya, karena sesuai dengan KP-nya, sehingga ada struktur yang harus didapat oleh anak dari materi tersebut, ya, seperti faktual, konseptual, dan prosedural, metakognisi. Nah, coba diambil satu-satu kasus, mana faktualnya, ya, mana konseptualnya, mana proseduralnya, sehingga itu akan menjadi bermakna bagi anak. Jadi dia tahu oh, ini faktualnya, adapun oh tujuan hikmah ataupun ini hasil yang akan kita gunakan nanti dalam kehidupannya. Nah, apa contoh? Boleh diambil apapun contohnya. Eh, misal kita untuk pembelajaran kontekstual, Pak, ya, kontekstual learningnya atau ininya, kita bisa mengajak kepada siswa melihat benda-benda atau eh, kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar Ananda. Misalnya untuk mengetahui anak, misalnya benda itu berbentuk persegi, benda itu berbentuk bulat atau lingkaran dan sebagainya, anak bisa langsung melihat benda-benda yang ada di sekitar Ananda itu sendiri. Itu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut. Jadi tentang asesmen, ya, kapan dilakukan asesmen formatif dan kapan lakukan asesmen formatif? Fungsinya untuk apa? Oke. Di dalam asesmen itu ada tiga, yaitu asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Nah, biasanya dua asesmen ini disebut dengan asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini, Pak, dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran, artinya di dalam proses. Kemudian, asesmen of learning itu dilakukan untuk mengukur di akhir, artinya bisa melalui ujian blok atau ujian tengah semester atau ujian akhir semester, Pak. Gitu. Kalau di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka sendiri, itu ada namanya ujian lingkup materi, Pak. Lingkup satuan materi. Artinya setelah melakukan satuan TP-TP dalam satu lingkup materi sudah selesai dilakukan, maka dilakukanlah ujian lingkup materi. Nah, ujian lingkup materi ini bisa untuk mengukur sejauh mana materi itu telah dicapai oleh peserta didik. Nah, tapi kalau ujian TP-TP, kalau dulu kita kenal dengan ujian harian atau latihan, nah itu disebut dengan eh,
asesmen formatif, Pak, itu. Oke, Nah, jadi dalam melaksanakan asesmen formatif ini sendiri, kita bisa melibatkan peserta didik, Pak. Misalnya menanyakan bagaimana kualitas pembelajaran, apa yang harus diperbaiki di dalam pembelajaran. Nah, itu bisa melibatkan keterlibatan dari peserta didik. Tapi kalau assessment of learning memang sudah disusun berdasarkan kisi, distribusi, butir soal, sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal tadi bahwa ada yang load, mode, hot. Kira-kira seperti itu, Pak. eh tadi ada ruang lingkup materi katanya, ya. Jadi sumatif itu mengukur ruang materi atau mengukur TP. Jadi apa yang Oke, diukur di prinsip hukum merdeka yang diukur itu apakah kompetensi di sumatif ataupun materi. kalau di Sumatif, Pak, yang diukur adalah TP. Artinya kompetensi-kompetensi yang telah kita susun tadi, Pak. Jadi dari CP diturunkan ke TP-TP. Nah, setelah dalam satu lingkup materi TP-nya sudah tuntas, maka dilakukan ujian satuan lingkup materi, Pak. Jadi Oke, bukan materi materi yang diajarkannya, tapi TP-nya TP-nya. Makanya dalam satu satu misalnya satu mapel, Pak, misalnya satu mapel terdiri dari dua atau lima rombel pembelajaran, bisa jadi kelas ini dia sudah melakukan ujian lingkup materi karena TP-TP-nya sudah tuntas, tapi kelas yang lain belum melakukan ujian lingkup materi. Kenapa? Karena TP-nya itu belum tercapai. oke. Jadi dalam melakukan asesmen ya yang dilakukan oleh pihak guru, apa bentuknya seperti apa, instrumen yang digunakannya seperti apa, apakah dia asesmen itu berorientasi, instrumen yang digunakan berorientasi pada peserta didik, ya, ataupun instrumen yang digunakan itu satu untuk semua, bagaimana Pak? Kalau di dalam pelaksanaan instrumen tes, itu harus kembali kepada pengukuran peserta didik, Pak. Maka di awal tadi saya sampaikan, guru boleh mengembangkan butir soal. Artinya misalnya ujiannya itu atau tesnya itu hanya 5 soal, artinya guru boleh mengembangkan masing-masing butir soal itu sesuai dengan kapasitas kemampuan peserta didik. Misal di kelasnya ada 3 orang yang masih capaian materinya masih di capaian pembelajarannya masih di fase sebelumnya, maka guru boleh mengakomodir bentuk-bentuk soal sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan yang diterima oleh peserta didik dengan kategori sampai di mana tahapan yang dikatakan anak ini sudah mampu. Misalnya di dalam penerapan KKTP kita kan sudah melakukan misalnya 0 sampai 61 itu masih butuh bimbingan, kemudian ini sudah cukup atau berkembang, atau sudah berkembang sesuai dengan harapan, atau sudah sangat berkembang baik atau sangat baik. Nah, ini di dalam penentuan tersebut ada batasan kriterianya, rentangnya. Misalnya, kita menggunakan soal yang lot, walaupun kita rata-rata lot misalnya, ketika anak ini sudah sampai kepada rentang dikategorikan berkembang sesuai harapan, misalnya di angka 75 akhirnya, maka anak itu sudah dinyatakan berkembang, Pak. Oke Pak, udah cukup di situ. Kita pindah ke PRA-nya, P5-nya. Kalau ada yang ada PowerPoint dibuat, boleh ditampilkan Pak. Oke, siapa? Saya share screen, Pak, ya. Iya boleh Pak. Oke, Pak. Ya silakan Pak.
Yang Jadi ditampilkan di sini judulnya saja, fase berapa, akhir yang diharapkan, langkahnya apa, hasilnya seperti apa ya, di inovasi Lombok jadi Sumatera Selatan. Oke. model proyek yang kami laksanakan ini, Pak, yaitu eh, di fase C dengan tema kewirausahaan, topiknya inovasi olahan buah kekhasan Sumatera Selatan. Eh, Kemarin menjadi latar belakang atau menjadi sebuah permasalahan yang diangkat bersama tim melibatkan peserta didik, Pak. Di Palembang ini eh, Gubernur Sumatera Selatan itu di bulan Januari senantiasa melaksanakan festival buah dan pertanian unggul, Pak. Nah, karena di Palembang ini ada buah-buah lokal yang memang sudah menjadi kekhasan daerah. Misalnya Prabu Muli, nanas. Kemudian pagar alam itu jeruk gerga. Kemudian daerah Muara Enim, Empat Lawang, Lahat itu durian, Pak. Sehingga buah-buah yang lokal ini senantiasa dilaksanakan festival, namun hanya dikonsumsi dalam bentuk buah, Pak. Dalam bentuk buah. Kemudian peserta didik kita karena dari sisi ekonominya menengah ke atas itu seringkali belanjanya itu minuman-minuman kekinian kayak mixway, boba dan sebagainya. Ternyata komposisi bahan-bahan yang terdapat di dalamnya itu masih mengandung unsur-unsur buah. Bahwa potensi-potensi inilah yang dilaksanakan atau diajar rembuk kepada tim dan kepada peserta didik. Bagaimana buah-buah yang sangat banyak di Sumatera Selatan ini diolah bukan hanya dalam bentuk buahnya saja, tapi bisa diolah sehingga menjadi sebuah karya inovasi dan mampu dilakukan dan bernilai tinggi. Nah, maka tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, peserta didik mampu berani dan konsisten menyampaikan kebenaran atau fakta serta memahami konsekuensi-konsekuensinya untuk dirinya sendiri, mampu mengumpulkan, mengklasifikasikan, membandingkan dan memilih informasi dan gagasan dari berbagai sumber, memahami informasi dari berbagai sumber dan menyampaikan pesan menggunakan simbol media secara efektif kepada orang lain untuk mencapai tujuan bersama, menunjukkan ekspektasi atau harapan positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar sekolah atau rumah. Nah, target proyek ini sendiri, Pak, kita eh, ada beberapa dimensi yang kita ingin ukur dan ingin nilai. Yang pertama, yaitu dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan gotong royong. Nah, adapun dimensi beriman dan berakhlak dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, kita ambil elemennya elemen akhlak pribadi. Sub elemennya integritas, target pencapaian di akhir fase, berani dan konsisten menyampaikan kebenaran atau fakta serta memahami konsekuensinya untuk dirinya sendiri. Kemudian dimensi yang kedua adalah bernalar kritis, elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, sub-elemennya mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan, target capaiannya mampu mengumpulkan, mengklasifikasikan, membandingkan, dan memilih informasi dan gagasan dari berbagai sumber. Kemudian dimensi gotong royong, di gotong royong ini sendiri ada dua elemen yang kami angkat atau kami nilai. Yang pertama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, yang kedua kerjasama. Nah, kemudian perkembangan subelemen per fase ini yang kita lakukan dari mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai dengan harapan, sangat berkembang. Kemudian elemen mengidentifikasi dan mengklasifikasi, mengolah informasi dan gagasan. Kemudian elemen kerjasama. Nah, ini bentuk alur kegiatan proyeknya. Yang pertama, pengenalan, kemudian kontekstual, aksi, dilanjutkan dengan evaluasi dan refleksi. Nah, sosialisasi yang pertama yang kita lakukan adalah
eh, mengenalkan buah khas di Sumatera Selatan dan eksplorasi isu. Jadi guru menyampaikan tujuan proyek, guru menyampaikan alur kegiatan, kemudian ditayangkan video tentang kegiatan petani buah yang ada di Sumatera Selatan. Nah, ini langkah-langkah yang kita lakukan. Kemudian ada lembar kerjanya, kemudian kita melaksanakan asesmen diagnostik, kemudian ada penguatan materi, membandingkan buah khasan Sumsel dengan buah daerah lainnya, artinya siswa diajak, Pak, diajak membawa buah-buah dari rumahnya masing-masing. Jadi ada yang membawa anggur, ada yang membawa jeruk sangkis, ada yang membawa apel, semua buah anak bawa ke sekolah. Kemudian dari masing-masing buah itu anak-anak menganalisa buah-buah yang mereka bawa itu termasuk buah kesan Sumatera Selatan atau buah-buah dari daerah-daerah lain. Sehingga anak mampu membandingkan masing-masing buah dari Sumatera Selatan dan buah dari daerah-daerah yang lain. Kemudian ada bentuk rubrik kerja juga. Kemudian siswa melaksanakan wawancara dan demonstrasi. Siswa menggali informasi melalui guru, melalui orang tua, melalui kepala sekolah tentang eh, informasi yang ingin mereka gapai. Kemudian mereka mendemonstrasikan inovasi olahan buah kekhasan Sumatera Selatan. Ini gambar kerjanya, Pak. Kemudian eh, perencanaan ini tahapan-tahapan hasil-hasil yang akan mereka gambarkan ini sesuai dengan keinginan Ananda sendiri. Ada yang ingin buat minuman, ada yang ingin buat kolak, ada yang ingin buat dalam bentuk apa kue. Nah, itu sesuai dengan hasil eh, diskusi dari teman anak-anaknya di dalam kelas, sehingga anak-anak ada eh, angket angket kira-kira olahan buah apa yang akan mereka setujui bersama berdasarkan kesepakatan mereka itu mereka akan melaksanakan eh, proses untuk melakukan pembuatan eh, inovasi P5-nya sendiri. Kemudian mereka melakukan membuat produk inovasi, kemudian melaksanakan refleksi dan unjuk kerja proyek. Ini kira-kira bentuk dokumentasi yang dilaksanakan di Al-Furqon, Pak. Yang pertama dalam proses pelaksanaan, perencanaan, sampai pagelaran. Artinya anak melakukan presentasi dan melaksanakan proses jual beli, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Suaranya masih mati, Pak Kadir. Rubrik asesmennya, Pak, di asesmen. Rubrik asesmennya. Di asesmennya, Pak. Iya, asesmennya. Ya, Bentar, Pak. Kita asesmennya informatif, Pak. formatif dan eh, Ini, Pak. Nah, karena untuk melihat dia dimensi tersebut harus ada asesmennya. Jadi asesmen tersebut akan kita lihat apa yang dia harapkan eh, dari P5 ini, ya. Jadi apa? Nanti kan Bapak sudah membuat langkah itu. Maka ya, tadi Pak. di atas sudah ada dimensi. Coba Bapak tunjukkan salah satunya di langkah mana yang menunjukkan dia bahwa dapat menumbuhkan dimensi berakhlak akhlak pribadi di langkah-langkah pelaksanaannya. Bentar, Pak ya. Nah, harusnya ada rubrik nanti yang masing-masing langkah mana yang akan mencapai dimensi tersebut. Nah, ini salah satu contohnya, Pak. Kita melaksanakan kegiatan formatif, yaitu eh,
kita mengidentifikasi bernara kritis, elemennya mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Oke, itu di kegiatan awal, di pengenalan. Jadi melakukan wawancara atau penguatan langsung inovasi. Jadi Ya, Pak. menulis hasil informasi dalam lembar observasi. Jadi formatnya di situ mengenal kritis, subelemen mengidentifikasi dan mengolah gagasan. Itu berarti di langkah satu, dua, tiga, empat. Berarti ya. Ini belum melakukan Ya, penilaian Pak. berdasarkan rubrik. Di satu, dua, tiga. Oke, cuma salah satu yang muncul, Pak. Karena kan saya lihat tadi kan banyak tadi dimensinya yang digunakannya. Ya, Pak. Nah, ini salah satunya, Pak. Ini yang di Pak. Oke, Nah, ini di tugas kolaborasi gotong royong elemennya kerjasama, Pak. kegiatan awal. Ini maksud kegiatan awal sudah apa, Pak? Nih? Ini kan aktivitas 9, Pak. Jadi Ada setiap 9. aktivitas itu kita buat kegiatan awal, kegiatan inti, Pak, kegiatan Ya, penutup. letaknya di mana, Pak? Di apakah di pengenalan, apakah kontekstualisasi, apakah aksi, apakah Ini refleksi? sudah diaksi, Pak. Ini sudah diaksi. Jadi aksi. Aktivitas 9 ini sudah ke aksi, Pak. Ini Berarti sudah di membuat produk. di langkah pendahuluan ada tidak yang muncul dimensi ini? Apakah cuma di aksi saja yang muncul? Ini bukan aksi nih, Pak. Udah ini membuat produk dan gelar karya. Berarti produk ini sudah gabung dua nih dengan gelar karya, berarti sudah refleksi, sudah Ya, tahap terakhir. Jadi yang per langkah itu ada nggak, Pak, dimensi yang muncul itu? Misalnya di kegiatan pendahulu, di kegiatan pengenalan, langkah satu 2 3 4 5 di situ bisa terlihat bahwa oh ini langkah satu sebagai untuk dimensi gotong royong, langkah duanya untuk dimensi dua tiganya misalnya untuk akad pribadi. Itu yang ingin kita lihat, Pak, di rubriknya. Ada tidak, Pak? Itu. sebentar, Pak ya. Kita ada rubrik semua, Pak. Kita buat rubrik semua, Pak, kemarin, Pak. Ya, rubrik untuk dimensinya. Iya, setiap setiap dari dari pelaksanaan dari awal setelah Ya, kepala sekolah menyusun timnya, jadi koordinator P5-nya itu sudah menyusun eh, rubrik-rubrik penilaian apa yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. Ada, Pak, nanti itu, Pak. Sudah jelas nanti di misalnya di langkah pertemuan awal tuh dimensi apa, elemen apa yang terukur di dalamnya, Pak, itu. di mana tuh, Pak? Bisa saya lihat? Oh, sebentar, saya minta dulu ke ininya, Pak ya. Sebentar. Mana ada Ustaz Ihsan nggak? Tolong kirim rubrik P5 kemarin. Nah, sebentar, Pak ya. Ya, Karena acuan guru di dalam melakukan penilaian pengamatannya melalui rubrik itu sendiri, Pak. ya, Nah, nanti ini di ujung di asesmen ini kan belum kelihatan asesmennya, Pak. Nanti saya minta asesmen itu di mana untuk setiap fase itu mana ya nilainya. sendiri aja kirim ke saya. Nah, yang ini. Sebentar, Pak ya. Ya, Ini Pak. ada di ini, Pak, di tim administrasinya, Pak. Tolong kirim rubrik yang dilakukan Ustaz Ihsan kemarin. Oh, belum dikirim ya? Oh, di kurikulum nggak ada? Coba tanya Bunda mana dulu. Kirim ke saya kalau ada ya. Ya, kayak gitu, Pak Kadir. Coba nanti saya kirim, kalau memang belum sempat di sini, Pak, saya kirim lewat WA langsung, Pak, ke Pak Kadir, Pak. Apa-apa, Pak, ditampilkan di sini aja, Pak. Di sini aja tampilkan kenapa kita bagaimana kita mengakses ini, Pak. Jadi nanti kita katakan ini masing-masing ada seperti apa. Dan nanti Oke, pada siap. saat di sisi raport seperti apa raportnya. Jadi itu yang kita minta, Pak. Bentar, Pak ya, saya coba tanya di grup.
guru dulu Pak ya. Oke, Bu, Pak, ini sambil menunggu, saya ada pertanyaan. Jadi Oke, silakan Pak. di langkah-langkah itu ada 4 langkah. Coba Pak jelaskan apa masing-masing dilakukan di 4 langkah di P5 tersebut. Oke Pak. Yang pertama, langkah-langkah yang kita lakukan di dalam pengenalan, itu kan ada pengenalan, Iya. kemudian apa namanya, kemudian ada kontekstualisasi, kemudian eh, ada aksi dan refleksi. Nah, di dalam kegiatan pengenalan sendiri, langkah-langkah yang kita lakukan, yang pertama, guru menayangkan video tentang kegiatan petani buah yang ada di Sumatera Selatan. Kemudian, guru mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik tertarik dengan kegiatan P5 yang akan dilaksanakan. Kemudian, guru menanyakan pendapat siswa terhadap video yang sudah disaksikan oleh Ananda. Kemudian tentang buah apa saja yang ditampilkan di video, misalnya Sumatera Selatan ini menghasilkan buah khasnya apa saja, misalnya nanas, duren, jeruk, gerga, dan sebagainya. Kemudian menanyakan masing-masing manfaat di dalam buah tersebut untuk kesehatan manusia. Ya, sebentar Pak, Selanjutnya, Pak hmm, Zekrin, ya. Eh, jadi dijelaskan secara umum saja. Jadi pemilihan tema ini, judul ini, itu didasarkan pada apa? yang pertama tadi saya sampaikan bahwa di Sumatera Selatan ini buahnya banyak, Pak. Banyak, Sebentar, nonstop. sebentar Pak. Ini berbicara Sumatera Selatan ya. Hmm, Sekolah Bapak letaknya di mana? Di Sumatera di Selatan, tengah kota, di di tengah kabupaten mana, kecamatan mana? di kota Palembang, Pak, di pusat Eh, kotanya. Di pusat kotanya. Ya. Di pusat kotanya, apakah pemilihan tema judul ini itu dari guru yang tawarkan, ataupun memang permasalahan di sekolah ataupun lingkungan sekolah? Yang pertama, kita melihat dari sisi masalahnya, Pak ya, dari permasalahan. Kenapa tema kewirausahaan ini diangkat? Yang pertama, satu, buah yang ada di lingkungan sekolah kita, artinya di seputaran di dekat-dekat sekolah kita ini, Pak, ini nonstop rame jualannya. Ada duren, nanas, dan sebagainya. Kemudian, masalah yang kedua, siswa-siswa Alfurqon ini terbiasa konsumtif, Pak, terbiasa jajan. Nah, dan jajanan mereka ini jajanan yang secara notabene itu
terdiri dari komposisi buah-buah lokal. Artinya ada nanasnya, ada jeruknya, dan sebagainya. Sehingga dari dua permasalahan inilah tim menyusun, kemudian menyampaikan ke peserta didik tentang proyek apa yang akan diangkat. Makanya setelah mereka mengetahui dari penggalian informasi, wawancara, kemudian melakukan demonstrasi tersebut, ternyata Ananda itu tahu harga yang ditawarkan di toko-toko dan di mal-mal dengan komposisi minuman yang satu gelasnya hampir 60.000, ternyata setelah mereka membuat sendiri modalnya hanya 8.000. Nah, setelah mereka mengetahui ini, oh ternyata inilah yang eh, artinya peluang-peluang inilah yang bisa dilakukan. Selain itu, Pak, di Alpurkon ini memang salah satu program unggulan sekolah kita itu adalah sekolah entrepreneur. Jadi di setiap tahunnya kita memang ada eh, program kegiatan entrepreneur. Nah, sebelum hadirnya kurikulum Merdeka, kita sudah mengenalkan kepada peserta didik kita untuk jiwa kewirausahaan. Disambut dengan adanya kurikulum Merdeka dengan P5 dengan tema kewirausahaan. Nah, poin inilah yang kita kolaborasi. Kalau selama ini kita tidak pernah mengangkat tentang tema-tema sesuai dengan tema pemerintah, artinya kita memang adanya hanya membangun jiwa kewirausahaan saja atau entrepreneurnya saja. Nah, dengan hadirnya tema-tema P5 ini, kita manfaatkan, Pak. Artinya kita melihat peluang-peluang yang ada di sekitar Ananda, daripada eh, buah-buah nanas, buah durian hanya dimakan buah seperti itu, ternyata bisa diolah, kapan sudah diolah, dan harga ekonomisnya lebih tinggi. Nah, sehingga anak-anak kita memahami jiwa-jiwa kewirausahaan itu sendiri, Pak. Oke, baik, Pak Zainuddin. Saya rasa sudah cukup. Ini ujiannya sudah setengah jam lebih, ya. Ini terima kasih banyak Pak Zainuddin. Boleh dipindahkan satu orang ke room ini. Pak Zainuddin boleh Oke, meninggalkan room siap. ini. Saya stop screen dulu, Pak ya. Ya, boleh. Terima kasih banyak Pak Oke. Zainuddin. Ya, Sama-sama, Pak Gadir. Mohon maaf jika ada kekurangan, Pak. iya.